Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya diagram gaya, yaitu diagram gaya geser dan diagram momen pada suatu balok. Jadi pada contoh ini ditampilkan ada beberapa gaya yang bekerja, yaitu di titik A ada gaya 20 kN dan di titik C ada gaya 40 kN, di mana gaya tersebut adalah gaya terpusat. Kemudian di titik B ada pin, kemudian D ada tumpuan roll. Baru kita diminta untuk menggambarkan diagram gaya geser dan diagram momennya dari pembebanan yang ada pada balok tersebut. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita harus membuat diagram benda bebasnya dulu atau free body diagram. Kemudian kita menghitung reaksi tumpuan di B dan di D. Nanti setelah dapat reaksi tumpuannya, baru kita potong di antara dua gaya yang saling berhimpitan. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan gaya dalam yang bekerja pada situ potongan, lalu kita plot ke diagram sepanjang A ke D. Baik, sekarang kita buat dulu diagram gaya, kita buat dulu diagram benda bebasnya atau free body diagramnya. Ada sebuah balok. Kemudian di sini diberi gaya 20 kN. Lalu di sini ada 40 kN. Di sini ada gaya tumpuan yaitu RB dan di sini ada gaya tumpuan RD. Jadi di sini adalah titik A, B, C, D. Seharusnya di titik B ini ada namanya R atau reaksi tumpuan di BX. Tetapi karena kita tahu bahwasanya tidak ada gaya yang bekerja terhadap sumbu X yang menanya, berarti gaya terhadap sumbu X itu sudah pasti sama dengan 0. Maka di sini hanya ada gaya terhadap sumbu Y. Tumpuan pin dan tumpuan roll di sini sama-sama satu gaya yang kita tulis, walaupun sebenarnya kalau tumpuan pin itu kan harus ada gaya terhadap sumbu X. Tapi kita tidak tulis karena sudah pasti nilainya 0. Lalu kita menghitung reaksi tumpuan di B dan di D dengan cara kita tinjau dulu momen, sigma momen di titik B sama dengan 0 untuk mendapatkan RD nanti. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Ingat ini tadi diagram benda bebas ya. Ini semua adalah diagram benda bebas. Nah, ini diagram benda bebasnya. Kemudian kita tinjau dulu sigma momen di titik B sama dengan 0. Jadi momen akibat 20 kN di titik B adalah positif karena dia nanti memutar si titik B berlawan arah jarum jam, berarti 20 kN. Jaraknya ini tadi 2,5 meter dan 3 meter, ini 3 meter dan ini 2 meter. Oke, 2,5 meter, 3 meter, dan 2 meter. Ikutin saja ukuran yang ada di sini ya, 2,5 meter, 3 meter, 2 meter. 20 kN momennya di titik B akibat 20 kN itu adalah dikali dengan 2,5 meter, itu hasilnya positif. Kemudian akibat RB dia adalah 0 karena tidak punya jarak. Lalu akibat C dia minus, berarti 40 kN dikali dengan 3 meter. Akibat D, reaksi tumpuan di D adalah plus, berarti ditambah RD dikali dengan jaraknya 3 tambah 2 menjadi 5 meter, sama dengan 0. Kemudian 20 kN kali 2,5 meter itu adalah 50 kN dikurang 40 kali 3 meter adalah 120 kN ditambah RD 5 meter sama dengan 0. 50 kurang 120 adalah minus 70 kN ditambah RD kali 5 meter sama dengan 0. RD 5 meter pindah ke arah kanan jadi plus. Nah, berarti RD sama dengan 70 kN dibagi dengan 5 meter. Meternya hilang, menjadi 70 dibagi 5 itu adalah 1/14, berarti 14 kN. Itulah RD. Sekarang RD kita sudah dapat, berarti RB dengan mudah kita cari dengan meninjau
sigma gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti RB ditambah RD dikurang 20 kN dikurang 40 kN sama dengan 0. Positif ini artinya berarti panahnya ke atas ya, berarti RB dengan RD positif, 40 dengan 20 adalah minus karena panahnya ke bawah. Kemudian ini tadi RB ya. Kemudian RB ditambah RD sudah dapat 14 kilo. Minus 20 dikurang 40 kan minus 60 kN sama dengan 0. Berarti RB ditambah 14 dikurang 60 kan minus 46 kN sama dengan 0. Berarti RB sama dengan pindah cross kanan jadi plus 46 kN. Nah, sebenarnya kita sudah tahu di awal bahwasanya RB itu 46 karena RD sudah diperoleh 14. 60, 20 tambah 40 kan 60. Berarti 60 ke bawah, dia kan idealnya harus 60 ke atas untuk mencapai keseimbangan statis. Tadi RD-nya 14, berarti sisanya di sini kan harus 46. 46 tambah 14 adalah 60. 60 ke atas, 60 ke bawah berarti seimbang. Berarti sigma gaya terhadap sumbu Y sama dengan 0. Oleh karena itu perhitungan kita sudah benar. Nah, sekarang ketika kita sudah mendapatkan reaksi tumpuannya, baru kita bisa melakukan pemotongan pada si balok tersebut. Kita buat di sini saja. Ini tadi 20 kN, kemudian di sini ada 46 kN, kemudian di sini ada 14 kN, dan di sini tadi ada 40 kN. Nah, sekarang kita potong. Ini adalah potongan pertama karena potongan itu kan diantara dua gaya yang berhimpitan ya. Ini dengan ini berhimpitan, berarti potongannya di sini. Kemudian di sini kita potong menjadi potongan yang kedua, dan di sini adalah potongan yang ketiga. 1, 2, 3, berarti 3 kali motong. Maka kita harus meninjau 3 kali potongan. Berarti tinjau potongan pertama. Sekarang kita tinjau potongan pertama. Seperti ini ya. 20 kN. Oke. Berarti ini tadi titik A. Berarti gaya yang muncul adalah di potongannya ada gaya geser V1, kita bikin ini titik 1 menunjukkan ini adalah potongan pertama V1, kemudian ada muncul M1. Nah, jarak A ke titik 1 ini karena kita kan memotongnya terserah mau di sepanjang ini atau ini, yang penting diantara A dan B. Berarti jaraknya adalah tergantung pada si X. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan A ke B tadi 2,5 meter ya. Ini 2,5 meter, berarti X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2,5 meter. Selanjutnya sigma Fy sama dengan 0 untuk mencari V1. Maka minus 20 kN karena panahnya ke bawah, ini V1 juga minus sama dengan 0. Berarti V1 sama dengan ini pindah ke cross kanan jadi plus, tapi karena V1 tadi minus berarti jadi minus juga. Minus 20 kN. Terus kita mencari momen satunya, kita tinjau sigma momen di titik 1 sama dengan 0, positif, negatif. Momen di titik 1 akibat 20 nilainya plus menjadi 20 kN, jaraknya adalah X. Kemudian M1 dirinya sendiri ya. Maka M1 sama dengan pindah cross kanan jadi minus 20 kN dikali dengan X. Kita masuk karena X ini adalah persamaan linear. Berarti kita tinjau saja di pangkal dan di ujungnya. X sama dengan 0 meter, berarti M1 sama dengan minus 20 kN dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. M2, maaf, X sama dengan 2,5 meter, berarti M2 sama dengan minus 20 kN dikali dengan 2,5 meter sama dengan minus 50 kN meter. Maka kita nanti sudah dapat bahwasanya di titik 2 besarnya minus 50 kN atau di titik B. Di titik A adalah momennya adalah 0.
Sekarang kita meninjau potongan yang kedua. Potongan yang kedua, lihat cara saya memotong. Jangan sampai tinggal gaya-gaya yang ada di sebelah kiri. Ini adalah pertama tadi 20 kN. Kemudian di B tadi sudah ada di sini 46 kN, dan dipotongannya antara B dengan C. Ini tadi kan BC, B dengan C, berarti di sini. Berarti ada di sini potongan yang kedua, berarti ada V2 dan ada M2. Jaraknya ini tadi ke sini adalah 2,5 meter dan jaraknya ini ke sini adalah X. Berarti X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan ini tadi. B ke C itu kan jaraknya 3 meter dan lebih kecil dari 3 meter. Oke, sekarang kita tinjau gaya terhadap sumbu Y. Sigma Y sama dengan 0, karena ke atas positif, ke bawah negatif. Kenapa kita tinjau terhadap sumbu Y? Karena kan kita ingin melihat gaya geser V. Gaya geser itu kan V, kalau M itu kan gaya momen. Lalu minus 20 kN, kenapa minus? Karena panahnya ke bawah. Ditambah 46 kN, kenapa positif? Karena panahnya ke atas. Lalu dikurang V2 sama dengan 0. Minus 20 tambah 46 adalah 26 kN. Dikurang V2 sama dengan 0. Ini plus, ini minus. Kalau pindah ke ruas kanan ini adalah minus. Karena di sini juga minus, sama-sama minus jadi plus. Berarti V2 sama dengan 26 kN. Kita sudah dapat V2. Lalu kita meninjau momen di potongan yang kedua tersebut. Kita lihat sigma momen di titik 2 sama dengan 0 plus minus. Di sini minus ya, saya arah jarum jam itu minus. Kemudian akibat 20 nilainya positif 20 kN dikali dengan jaraknya ke titik 2 dari sini ke sini adalah 2,5 meter. Ini kan tadi A ya. Ini B. 2,5 meter ditambah dengan X. Kemudian akibat 46 ini adalah minus, berarti dikurang 46 kN dikali dengan X, karena jaraknya ini ke titik 2 adalah X. Lalu dirinya sendiri M2 sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan itu, lalu kita bisa menyelesaikan perhitungannya. 20 kali 2,5 adalah 50 kN meter, ditambah 20 kali X adalah 20 kN dikali dengan X, dikurang 46 kN dikali dengan X, ditambah M2 sama dengan 0. Oke, 50 kN masih ada nggak ada, berarti ini tetap nanti 20 kN X dikurang 46 kN X adalah minus 26 kN X ditambah M2 sama dengan 0. Berarti M2 sama dengan, ini pindah ke ruas kanan jadi plus 26 kN X, dan ini pindah ke ruas kanan jadi minus dikurang 50 kN meter. Karena di sini X-nya cuma 1 berarti linear, kita tinjau saja pangkal dan ujungnya. X sama dengan 0 berarti M2 sama dengan 26 kN dikali dengan 0 adalah 0, berarti minus, ini ada minus 50 kN meter, sisa minus 50 kN meter. X sama dengan panjangnya tadi berapa ke C? 3 meter ya. Langsung di ujungnya saja 3 meter. Berarti M2 sama dengan 26 kN dikali dengan 3. Berarti 3 kali 6 18, 1 3 kali 2 6, berarti 78 dikurang 50 kN berarti plus 28 kN meter. Kita sudah mendapatkan potongan pertama dan potongan kedua. Sekarang kita tinjau potongan yang ketiga. Kita gambarkan lagi. Tadi di sini dia 20 kN, kemudian di sini ada B 46 kN,
Kemudian di sini ada 40 kN di titik C. Ini tadi A, B, C. Di antara C ke D itu kita potong. Lalu di sini ada muncul ini potongan yang ketiga ya. V3 dan momen 3. Setelah dapat V3 dan momen 3, kita sekarang meninjau. Di sini sudah ada jaraknya ya. Ini 2,5 meter, ini 3 meter, berarti dari C ke D itu dipotong variabel X. X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan berapa tadi? 2 meter ya. 2 meter nih. C ke D itu adalah 2 meter. Lalu kita hitung sigma FY. Sigma FY sama dengan 0, ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti minus 20 kN ditambah 46 kN dikurang 40 kN dikurang V3 sama dengan 0. Minus 20 tambah 46 adalah 26 kN dikurang 40 kN dikurang V3 sama dengan 0. 26 dikurang 40 adalah minus 14 kN dikurang V3 sama dengan 0. Berarti V3 sama dengan, pindah ke kanan ini plus, tapi V3 tadi masih minus, berarti tetap minus. Oke, V3 minus 14 kN. Terus kita tinjau momen di 3. Sigma momen di 3 sama dengan 0, positif, negatif. Akibat 20 berarti ke jaraknya ke titik 3 adalah dia nanti akan memutar si titik 3 ini berlawan arah jarum jam, berarti 20 kN. 2,5 tambah 3 5,5 tambah X, berarti itu jaraknya 5,5 meter ditambah X. Kemudian akibat 46 itu minus 46 karena kan panahnya ke atas, dia akan memutar memutar ke titik 3 itu kan searah jarum jam, berarti 46 kN dikali dengan 3 meter ditambah X. Kemudian akibat 4. Oke. Terus akibat tadi kan minus 46, berarti akibat 40, yang 40 kN ini akan memutar si titik 3 berlawan arah jarum jam, berarti dia positif. Positif 40 kN dikali dengan jaraknya adalah X. Kemudian akibat M3 sama dengan 0. Lalu 20 kN kali 5,5 adalah 110 kN meter. 20 tambah 20 kN dikali dengan X adalah 20 kN X dikurang 46 dikali dengan 3 meter adalah 3 kali 6 18, 3 kali 14 3 kali 4 12, berarti 138 kN meter dikurang 46 kN X minus 46 dikali dengan X ditambah 40 kN X ditambah M3 sama dengan 0. 110 kN meter ditambah 38 kN meter. Ini tadi dari mana? 138 minus ya, maaf. Berarti minus 110 ditambah dengan minus 138 artinya minus 28. Minus 28 tidak ada lagi, berarti di sini kita tulis dulu minus 28 kN meter. Kemudian akibat yang ada X-nya, berarti ini tadi 20 kN X ditambah minus 46 kN X, berarti minus 26. Minus 26 kN X ditambah 40 kN X adalah plus, berarti 14 kN X ditambah M3. Lalu M3 sama dengan, ini pindah ke kanan jadi plus 28 kali kN meter dikurang 14 kN X. Oke, kita sudah dapat persamaan ini. Karena ini adalah linear, kita tinjau di pangkal dan di ujungnya, di pangkal C dan di ujung si D.
yaitu dari X sama dengan 0, lalu paling ujung nanti udah meter. X sama dengan 0 berarti M3 sama dengan masukkan X sama dengan 0 di sini, berarti 28 kN dikurang 14 kN kali 0 adalah 0, berarti hasilnya ini adalah 28 kN. X sama dengan 2 meter, M3 sama dengan 28 kN dikurang 14 kN dikali dengan 2 meter. Berarti ini adalah 28 kN dikurang 14 kali 2 meter adalah minus 28, berarti 0. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 3 kali potongan dan lalu kita gambarkan diagram gayanya. Diagram gayanya seperti ini. Kemudian di sini tadi ada gaya 20 kN, kemudian di sini ada 40 kN, kemudian di sini ada 46 kN, dan di sini ada 14 kN. Oke. Sekarang ini adalah A, B, C, D. Kemudian kita buat diagramnya. Ini adalah gaya geser nanti, diagram gaya geser. Di sini adalah V, satuannya adalah kilonewton, dan di sini adalah X, satuannya meter. Oke, A ke B adalah 3 meter. B ke C adalah tambah 2,5 meter, berarti 5,5 meter. C ke D adalah 2 meter, berarti 7,5 meter. Totalnya dari titik A. Dari sini maksudnya. Sekarang kita lihat potongan pertama. Tadi potongan pertama kita adalah V-nya minus 20, artinya ini ada tidak ada variabel X, artinya sepanjang A ke B V-nya adalah minus 20. Berarti katakanlah di sini minus 20 ya. Minus 20 kN, berarti A ke B besarnya minus 20. Kemudian potongan yang kedua. Potongan yang kedua adalah 26, tidak ada variabel X, berarti sepanjang B ke C adalah 26 kN. B ke C 26. Kalau di sini minus 20 berarti 26 di sini. Oke, berarti sepanjang B ke C adalah 26. Terus di potongan yang ketiga minus 14. C sampai ke D. Berarti sekitar di sini. Di sini, dan di sini. Oke, sekarang kita arsir. Inilah diagram gaya geser. Berapa maksimum gaya geser? Lihat, besar yang paling berapa, minus 20 atau 26. Jadi minus itu kan sebenarnya kan arah saja ya. Jadi yang kita lihat itu paling maksimum. Sekarang yang paling besar itu adalah 26 kN. Berarti V maksimum sama dengan 26 kN. Lalu yang kedua adalah kita membuat diagram momen. Di sini satuannya momen, satuannya kilonewton-meter. Kemudian di sini, ini di sini juga. Oke, lihat potongan yang pertama. Ini tadi kan 3 meter ya. Maaf, ini tadi 2,5 meter nih. 2,5 meter. 3 meter, ini 3 meter tadi. 2,5 meter, 3 meter, berarti ini pas 5,5. Benar. Oke, berarti ini adalah 2,5 meter, ini 5,5 meter, dan ini adalah 7,5 meter. Lihat potongan pertama. Potongan pertama momen di 1 adalah 0 dan momen di 2 adalah minus 50. Berarti momen di 1 adalah 0, ini momennya ya. Di potongan di ujungnya adalah minus 50. Katakanlah di sini minus 50 ya. Karena kan makin ke bawah makin besar minusnya, makin ke atas nilainya makin plus. Maka ini kita tarik dari sini. Ini adalah minus 50. Kemudian potongan yang kedua. Potongan yang kedua adalah M2 nya minus 50. Pada saat X sama dengan 0, pada saat 3 meter adalah 28.
berarti pas dari ujungnya ini minus 50 dia. Kemudian di ujungnya tadi berapa? Di ujungnya tadi 28 kN, berarti 28 di ujungnya ini. Kalau di sini minus 50 berarti sekitar di sini 28 karena nilainya plus. Berarti sekitar di sini. Lalu tarik. Oke. Jadi kan ketinggiannya kan seperti ini nih. Oke. Ini tadi. Oke, dari sini ke sini. Kemudian sama kalau ini tadi kan kayak gini nih ya. Ini kan titik-titik nih. Ini juga di sini. Kemudian akibat potongan yang ketiga. Potongan yang ketiga itu pada saat X sama dengan 0, M3 nya 28, dan pada saat X 2 meter sama dengan 0. Berarti ini pas benar tadi 28 ya. Di ujungnya adalah 0. Lalu kita arsir. Lihat puncak mana yang paling besar. Ini 50, ini 28. Berarti yang paling puncak itu adalah 50. Berarti ini adalah 50 kN meter. Maka momen maksimum sama dengan 50 kN meter. Itulah jawabannya. Oke. Itu menurut perhitungan kita. Kita bandingkan dengan perhitungan yang ada di buku, yang ada di buku panduan kita. Bahwasannya di V adalah di sini minus 20 kN. Di sini kita lihat di sini benar, di atasnya 26 benar, di sini 4 minus 14 benar. Begitu juga dengan momen, di sini 50, di sini 28 benar. Berarti perhitungan kita sudah benar ya. Begitulah cara mencari diagram gaya dan mencari gaya geser maksimum dan momen momen maksimum. Baik, sepertinya cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian belajar di rumah.